Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kang Bay ID, channel informasi edukasi berbahan tutorial. Pada video kali ini saya akan membagikan tips bagaimana atau apa yang harus kita lakukan setelah kita menginstal Windows 8. Di sini saya menggunakan Windows 8 atau sama saja pakai Windows apapun juga sama sebenarnya, pakai Windows apapun. Hal yang pertama yang selalu saya lakukan, yang pertama setelah install Windows adalah uh, dilakukan setelah install. Yang pertama adalah aktivasi. Nah, di sini kita bisa mengeceknya dengan menggunakan shortcut Windows dan Postbreak. Untuk melihatnya di sini, apakah Windows-nya sudah aktif atau belum. Kalau belum, silahkan diaktifasi sendiri. Banyak sekali tool-tool untuk aktivasi Windows yang beredar di internet, silahkan cari sendiri. Terus kemudian setelah itu klik dan optimasi. Yang pertama, yang kedua adalah tweak dan optimasi startup. Di sini kita biasanya kalau baru install Windows itu kelihatannya smooth dan terlihat agak sedikit lemot ya. Nah, untuk mengatasinya kita bisa membuka kembali tombol start, terus kemudian pause break yang ada di keyboard, atau bisa juga kita buka di Windows Explorer, this PC, properties, sama. Kita pilih Advanced System Setting, terus kemudian di bagian Performance kita cek. Di sini ada Best Performance, sebelumnya ada Best Experience biasanya. Kalau baru diinstal, awal diinstal biasanya akan Best Experience seperti ini. Jadi ketika kelihatannya smooth kan, keluarnya smooth. Nah, tadi close juga smooth, agak seperti lambat gitu ya, kurang cet. Nah, untuk mempercepatnya kita bisa pilih di Advanced System Setting, terus kemudian di bagian Performance kita pilih Setting, terus kita pilih bagian Adjust Best Performance. Nah, ini jangan langsung kita oke, tapi kita klik dulu ya beberapa item yang masih kita butuhkan, seperti Enable Pick, terus kemudian Show Thumbnail Insert Icon, Smooth Scroll, Smooth Edge, Screen Font, terus Shadow, nggak perlu. Nah, cukup ini saja. Jadi tetap smooth, tapi tampilannya cepat. Klik. Tuh. Terus kemudian yang ketiga adalah install Archive Manager. Nah, yang ketiga ini kita bisa pakai WinRAR atau juga bisa pakai 7zip. Saya lebih senang menggunakan 7zip karena gratis, tidak perlu aktivasi. Terus kemudian yang keempat adalah install Office. Sebelum install arsip ini ada yang terskip, install driver. Nah, ini perlu.
install driver yang belum terinstall secara default di Windows ini perlu diinstal dulu, seperti sound, terus kemudian wireless, terus kemudian lagi wireless, sound, VGA, terus kemudian chipset, atau juga ada lagi SD card reader, terus kemudian USB 3.0 tipe 3, terus kemudian apa lagi, PCI controller, terus kemudian mungkin ada Bluetooth juga kalau ada. Nah, itu yang perlu diinstal drivernya. Untuk menginstal driver kita bisa cek driver yang belum diinstal dengan menggunakan start, terus kemudian silakan cari device manager. Ini adalah untuk mengecek driver mana atau device mana yang belum terinstall drivernya. Karena ini sudah saya install semua, maka tidak ada driver yang belum terinstall. Kalau ada driver yang belum terinstall, biasanya akan ada muncul pop out seperti ini, terus kemudian ada tanda seru. Ataupun nanti akan tertera unknown device, atau sudah terdeteksi device-nya tapi belum ada drivernya. Untuk installnya kita bisa pilih properties, bukan ya, bisa pilih update driver, bisa browse otomatis atau manual. Nah, biasanya saya pilih manual karena saya sudah punya driver bawaannya PC ini atau laptop ini, jadi tidak perlu download lagi. Bagi kalian yang belum tahu atau belum punya drivernya, kalian bisa cek di sini properties, terus kemudian bagian detail bisa kalian cek. Terus di sini ada value-nya, ini kita copy, terus kemudian di web browser kita bisa cek dengan drp su, terus kita paste di sini. Nah, ini untuk mengecek driver di driver pack. Jadi kita bisa install sesuai dengan sistem yang ada di laptop ini. Jadi kompatibel nanti. Oke, itu untuk install drivernya. Terus kemudian install arsip manager. Biasanya saya pakai Win7zip karena lebih mudah dan juga gratis. Setelah itu install Office. Nah, saya biasanya pakai Office 2010 karena menurut saya yang paling lengkap dan ringan itu pakai Office 2010. Untuk kebutuhan saya, untuk kebutuhan masing-masing orang akan berbeda. Nah, kemudian setelah itu jangan lupa install browser. Biasanya saya pakai Chrome, kalau tidak Chrome UC. Jarang saya pakai Mozilla atau Opera. Ya biasanya cuma Chrome sama UC. Terus kemudian yang ketujuh, install program favorit. Program favorit ini seperti apa ya, Adobe Premiere Pro. Terus kemudian ada Photoshop, Corel Draw, apalagi ya, banyak ya, Premiere, OBS Studio, ini maksudnya favorit itu bukan favorit, tapi yang sesuai dengan pekerjaan ya. Nah, di sini banyak juga aplikasi, ada Telegram, terus kemudian ada Automatic Mouse Keyboard untuk otomatisasi keyboard dan mouse, terus ada juga PDF Split Merge, ada IDM, perlu IDM. Terus kemudian ada lagi Zoom Meeting,
Zoom, kalau ada meeting atau webinar, Photoshop, Filmora, aplikasi trading kalau ada, dan yang lain-lain. Itu. Nah, setelah itu kerja. Udah, itu. Nah, itu tadi adalah pengalaman atau alur atau pengalaman yang selalu saya lakukan ketika saya sudah menginstal Microsoft Windows. Baiklah, sampai di sini dulu video kita kali ini. Bila bermanfaat, jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Selalu dukung channel ini dan sampai jumpa kembali di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.